Sampai hari ini masih banyak ditemukan channel yang dihapus oleh pihak YouTube. Tidak peduli apakah channel besar, channel kecil, atau channel yang baru monetisasi. Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan channel YouTube kita dihapus oleh YouTube dan bagaimana caranya kita menghindari agar channel kita aman tidak dihapus oleh YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kenapa kok masih banyak channel-channel besar maupun channel-channel kecil ataupun channel yang baru saja monetisasi tapi masih banyak dihapus oleh pihak YouTube. Nah, ini tentunya kita merasa tidak nyaman atau kita merasa tidak aman ya, karena banyaknya channel-channel yang dihapus oleh YouTube. Seperti yang kita tahu bahwasanya tahun 2023 ini semakin ketat teman-teman YouTube ya. Jadi ternyata masih banyak channel yang dihapus oleh YouTube. Nah, ketika channel kita dihapus oleh YouTube, yang pertama adalah YouTube pasti akan mengirimkan email pemberitahuan ke email kita yang didaftarkan untuk membuat channel YouTube. Itu pasti teman-teman ya. Jadi YouTube tidak seolah-olah tidak tiba-tiba menghapus atau menghentikan channel YouTube kita, yang pertama. Dan yang kedua, bagi yang sudah menjadi program partner YouTube atau sudah menjadi anggota program partner YouTube, otomatis ketika channel kita dihapus atau dihentikan oleh YouTube, maka kita sudah tidak bisa menerima pendapatan lagi, berapapun pendapatan yang kita terima saat ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah subscribernya jutaan atau ratusan ribu, tentunya akan sangat besar sekali kehilangannya. Nah, itu tentunya harus kita antisipasi teman-teman. Karena saat kita membuat channel YouTube, itu kita tidak hanya untuk sementara. Bahkan kita kalau bisa ya selamanya, karena itu merupakan ladang kita, salah satu ladang penghasilan bagi teman-teman konten kreator. Jadi harus hati-hati ya. Nah, kira-kira apa saja kok masih ada channel-channel besar yang dihapus oleh YouTube atau dihentikan program partner YouTube-nya atau dihentikan program YouTube-nya. Jadi YouTube sudah tidak bisa diakses lagi teman-teman kalau kita dihentikan atau dihapus oleh YouTube. Nah, pertama yang pasti ini adalah kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Jadi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang terhadap pedoman komunitas YouTube, tentu ini sangat berpotensi channelnya akan dihapus ya. Karena di dalam aturan itu kalau kita melakukan pelanggaran pertama itu baru dikasih peringatan. Tapi kalau udah kedua, ketiga dalam waktu 3 bulan berturut-turut, itu kita pasti dapat dipastikan channelnya akan dihapus dan dihentikan oleh pihak YouTube. Jadi hati-hati bagi teman-teman saat membangun channel YouTube, harus diperhatikan program itu pedoman komunitas, itu harus dipatuhi, jangan sampai kita melanggar. Nah, pelanggaran tersebut adalah tadi yang berulang itu apa saja kira-kira? 1, kita memposting video-video yang berisi kata-kata kasar. Jadi kita memposting video dengan kata-kata kasar itu sudah melanggar pedoman komunitas. Pasti akan mendapatkan peringatan atau bahkan bisa dihapus. Jadi kita memposting video kata-kata kasar, kita komentar ya. Komentar dengan kata-kata kasar pun itu juga merupakan pelanggaran pedoman komunitas teman-teman. Jadi kalau ada video yang sekiranya kita tidak cocok dengan video tersebut dan kita melakukan komentar di video tersebut dengan kata-kata kasar, maka channel kita otomatis sudah terdeteksi oleh YouTube untuk dikategorikan sebagai melanggar pedoman komunitas. Begitu juga ketika channel kita itu menayangkan atau mengupload video-video terkait ujaran kebencian, ya, ujaran kebencian. Jadi itu juga masuk kategori pelanggaran pedoman komunitas. Masuk kategori pelanggaran pedoman komunitas ya. Jadi bernada kebencian, begitu juga dengan hal-hal yang melecehkan, kata-kata yang mengandung unsur pelecehan, itu juga merupakan pelanggaran pedoman komunitas. Nah,
Begitu juga bila channel kita terdapat kasus pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat itu apa? Contoh, predator. Predator itu pelecehan seksual. Jadi bila video kita ada unsur predator atau pelecehan seksual, itu sudah masuk radarnya YouTube. Masuk radarnya YouTube untuk dikategorikan sebagai melanggar pedoman komunitas dan berpotensi dihapus oleh channel kita. Jadi hati-hati ketika kita membuat konten-konten yang sensitif. Walaupun mungkin saat ini masih juga ditemukan konten-konten yang sensitif, nah itu hati-hati, itu jangan diikuti, itu berpotensi untuk dihapus dan kita yang akan dirugikan diri kita sendiri karena YouTube itu melindungi teman-teman. YouTube itu melindungi terhadap pengguna-pengguna YouTube yang ada di seluruh dunia ini agar nyaman saat menggunakan platform YouTube sehingga ketika ada konten-konten kreator nakal yang mengupload kira-kira tidak disukai oleh orang lain atau pengguna tidak nyaman, maka itu sudah termasuk pelanggaran pedoman komunitas. Begitu juga ketika kita melakukan spam, teman-teman. Spam di dalam YouTube. Spam itu banyak ya. Apakah kita spam itu artinya kita melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bisa diterima oleh orang lain. Ya. Apakah komentar spam? Apakah kita melakukan upload yang tidak bermanfaat, yang itu kita anggap sampah. Spam itu kan sampah sebenarnya, kita menyampah gitu kan. Tentunya kita tidak mau diberikan sampah oleh para kreator yang merugikan pengguna YouTube. Itu udah pasti akan dihapus oleh pihak YouTube. Begitu juga dengan seperti yang tadi saya katakan, adegan-adegan pornografi itu otomatis akan disensor, blacklist, hapus oleh YouTube. Nah, tentunya kalau kita sudah dihapus, ya kita rugi. Kita udah bangun YouTube lama, akhirnya dihapus. Nah, begitu juga dengan konten-konten yang peniruan atau peniruan identitas. Jadi teman-teman bikin channel YouTube yang mirip-mirip dengan channel YouTube orang lain. Apakah judulnya, namanya, atau bahkan backgroundnya di channel YouTube kita itu mirip-mirip dengan punya orang lain. Mungkin teman-teman melihat channel kok rame, terkenal. Nah, teman-teman membuat dengan semirip mungkin, hanya dibedakan sedikit saja. Itu termasuk kategori meniru identitas. Sehingga kalau yang punya channel tidak terima, teman-teman bisa dilaporkan dan di blacklist. Contohnya meniru identitas itu seperti apa? Contoh. Jadi nama channel saya contohnya Don GTO. Ya. Channel saya ini udah besar sekali contohnya, udah besar sekali. Nah, orang akan menirunya, termasuk fotonya, namanya Don GTO, terlalu mungkin Don.GTO, itu juga termasuk sudah meniru teman-teman. Begitu juga dengan background di channelnya itu kita buat semirip mungkin, itu termasuk peniruan identitas dan berpotensi untuk dihapus oleh YouTube. Begitu juga kalau channel teman-teman itu dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran hak cipta, itu juga berpotensi untuk dihapus oleh YouTube. Namun, bila teman-teman merasa apabila menerima email yang dikirimkan oleh YouTube bahwa channel Anda itu di-ban atau dihapus atau dihentikan oleh YouTube, teman-teman bisa mengajukan banding ke pihak YouTube yang mana formulirnya sudah ada di channel YouTube. Sehingga teman-teman bisa banding bahwa saya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan. Sehingga YouTube akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah channel teman-teman itu berhak dihentikan, dihapus, atau tidak. Ya, itu teman-teman membuat perhatian kita, jangan sampai channel kita yang sudah kita bangun dihapus dan dihentikan oleh pihak YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video dari Don GTO. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.